Banyak sekali ibu melahirkan pengennya selalu ngeden. Tapi sebenarnya mengejan itu kapan sih boleh dilakukan? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Langsung saja Bidan Irawati akan menjelaskannya. Jadi pada saat proses persalinan terjadi yang namanya pembukaan persalinan. Mulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan lengkap atau pembukaan 10. Jadi sebelum pembukaan 10, Bunda akan melewati pembukaan 1 dulu, kemudian 2, 3, 4. Itu maksudnya adalah diameter dari mulut rahim. Supaya kepala si dedek bayinya itu bisa keluar. Mulai dari pembukaan 1 atau 1 cm itu kurang lebih mulut rahimnya membuka sebesar 1 cm atau 1 jari seperti ini. Nah, kepala bayinya ada di belakangnya 1 cm. Bisa dibayangkan kalau masih pembukaan 1 cm masih sempit sekali, itu tidak bisa kepala bayi akan keluar. Kemudian akan naik lagi berlanjut ke pembukaan 2, 3, 4 sampai pembukaan lengkap 10 cm itu seperti ini ya, 10 cm di mana diameter kepala si dedek bayinya itu biasanya bisa melewati ukuran 10 cm. Nah, kapan Bunda diperbolehkan untuk mengejannya? Mengejan hanya bisa dibolehkan atau dilakukan saat benar-benar pembukaan persalinan Bunda itu sudah pembukaan lengkap atau pembukaan 10 cm. Nah, kalau sudah pembukaan 10 cm dan dari hasil pemeriksaan kepala dedek bayinya itu masih di atas, misalkan masih tinggi, itu Bunda harus menahannya dulu, tidak boleh mengejan dulu. Kenapa? Karena jika pembukaan 10 cm itu kepala dedek bayinya masih di atas, kalau Bunda paksa mengejan itu nantinya dapat menyebabkan pembengkakan pada jalan lahir. Ya, jadi supaya tidak terjadi hal demikian, Bunda harus walaupun sudah pembukaan lengkap, Bunda harus bersabar sedikit. Pasti sebentar lagi dedek bayinya kepalanya akan optimal, akan lebih turun lagi ke bawah ya. Ketika dokter atau bidan sudah menyatakan pembukaan Bunda itu pembukaan lengkap dan kepala bayinya sudah turun, sudah di bawah dan sudah terlihat di vulva atau di lubang vagina, itu Bunda boleh untuk mengejan. Atau istilahnya di medis tanda gejala kala 2 atau tanda bayi mau lahir itu adalah doran, teknus, perjol, vulka. Doran itu dorongan meneran jika Bunda ingin sekali meneran atau mengejan. Kemudian doran teknus. Teknus itu tekanan anus. Jadi kalau dilihat jika Bunda sudah mengalami pembukaan lengkap, itu anus Bunda akan seperti membuka, akan mekrok, akan mekar ya. Beda jika belum pembukaan lengkap, itu anusnya masih menutup, belum membuka. Kemudian perjol. Perjol itu perineum menonjol. Jadi bagian bawah ini misalkan lubang vagina. Nah, bagian bawahnya itu dinamakan perineum. Perineum ini jika sudah pembukaan lengkap, dia seperti ada yang menekan atau menonjol ke depan karena ditekan oleh kepala si dedek bayinya. Kalau ini perineumnya belum ada tonjolan, belum ke depan, belum ada tekanan, itu belum pembukaan lengkap. Kemudian yang terakhir tandanya adalah vulka. Vulka itu vulva membuka. Vulva itu bagian labia, bagian lubang vaginanya itu membuka. Jadi akan terlihat itu kepala si dedek bayinya. Mungkin terlihat jika sudah ketubannya dipecah, itu akan terlihat rambut si dedek bayinya. Nah, jika sudah terlihat rambut, nah saat itu juga Bunda boleh sekali untuk mengejan ya.
Gimana Bunda supaya bisa kuat mengejannya? Bunda harus mempelajarinya mulai dari sekarang, bagaimana teknik mengejan yang benar supaya nantinya saat proses persalinan, saat sudah diperbolehkan untuk mengejan, Bunda bisa mengejan dengan cara yang benar. Karena jika Bunda mengejan tidak dengan cara yang benar, itu akan sia-sia saja. Kepala bayinya akan tetap pada posisinya, dia tidak akan bertambah turun, tidak akan bisa keluar dengan cepat. Jadi semuanya tergantung kenyamanan Bunda. Jika Bunda ingin mengejan, ya Bunda pelajari teknik mengejan yang benar mulai dari sekarang. Jika Bunda ingin misalkan lahiran dengan teknik yang lagi viral sekarang ini atau teknik tiup-tiup, Bunda bisa melakukan proses persalinan Bunda nanti dengan teknik tiup-tiup. Asalkan mulai dari sekarang Bunda mempelajarinya, bagaimana teknik ini bisa dilakukan. Kemudian Bunda harus memastikan apakah tempat bersalin Bunda itu bisa membantu Bunda, menolong Bunda dengan metode atau teknik persalinan tiup-tiup ini. Baik mengejan atau tiup-tiup, semuanya Bunda bisa mempelajarinya supaya nanti jika misalkan Bunda dalam proses tiup-tiup tidak berhasil, Bunda bisa ganti dengan cara mengejan. Atau jika saat mengejan itu tidak ada hasil, Bunda bisa mengganti dengan cara tiup-tiup. Nah, seperti itu. Jadi bisa kok di-mix antara kedua cara tersebut ya, tergantung kenyamanan Bunda. Jadi kita sebagai penolong persalinan itu melihat kenyamanan dari ibu yang melahirkan. Jika ibunya memang nyaman dengan menggunakan teknik mengejan, ya kita akan menolongnya dengan teknik mengejan. Namun jika ibu melahirkan itu nyaman dengan teknik tiup-tiup, ya kita akan membantu semaksimal mungkin ibu yang melahirkan menggunakan teknik tersebut. Nah Bunda, biasanya sebelum pembukaan lengkap, pembukaan di atas 4 cm atau mendekati pembukaan lengkap, itu biasanya memang rasanya otomatis refleks ingin sekali mengejan. Tapi ingat lagi, karena syaratnya harus sudah pembukaan lengkap. Jika Bunda belum mengalami pembukaan lengkap namun rasanya ingin sekali mengejan, Bunda harus bisa menahan rasa ingin mengejannya dulu. Jangan sampai Bunda mengejan duluan sebelum pembukaan lengkap, karena bisa menyebabkan jalan lahirnya itu bengkak dan kepala si dedek bayinya itu akan bisa panjang ya. Untuk itu Bunda, supaya menghindari semuanya, supaya proses persalinan Bunda dapat berjalan dengan lancar, Bunda ketika ingin mengejan sebelum pembukaan lengkap, Bunda harus tenang lagi, fokus lagi terhadap nafas Bunda. Tarik nafas dari hidung, keluar pelan lewat mulut. Nantinya Bunda akan bisa rileks dan akan bisa menahan rasa ingin mengejannya. Bunda harus optimis, harus yakin kepada diri Bunda sendiri, kepada kekuatan tubuh Bunda sendiri. Yakinkan, berikan afirmasi positif pada diri Bunda sendiri. Aku pasti bisa, aku pasti kuat, ya. Aku dan bayiku pasti bisa melahirkan dengan nyaman, dengan tenang, dan nanti bisa minim trauma, ya. Mulai sekarang harus semangat lagi, harus pelajari semua yang dapat Bunda pelajari supaya nantinya proses persalinan bisa berjalan dengan lancar. Karena ilmu adalah kekuatan, untuk itu banyak-banyak ilmu mulai dari sekarang ya. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.